Karena untuk packing makanan itu kan harus bersih. Jadi tidak bisa dia menggunakan yang namanya hidrolis karena kalau menggunakan tenaga hidrolis eh oh sorry, PPT-nya nggak kelihatan ya. Nah, ya terima kasih Mas, sudah diingatkan. Tadi saya lupa share screen. Daftar kolom chat. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikemukakan, langsung dibuka aja ya kolom mikrofonnya, terus langsung ngomong atau diketik juga bisa kalau misalnya ada kesulitan koneksi atau apalah, ya. Oke, balik lagi, kalau untuk packaging industri, dia biasanya menggunakan pneumatik karena pneumatik itu bersih. Jadi tidak eh, ada kemungkinan kalau misalnya sistem pneumatik itu bocor, yang keluar adalah udara bertekanan, masih cukup bersih, bukan eh, minyak hidrolis gitu ya. Kemudian filling, ini maksudnya filling di sini adalah untuk pengisian seperti Coca-Cola Company, pengisian minum-minuman, Sosro, terus yang ada lagi di Indo itu adalah Otsuka untuk apa itu namanya? Pocari Sweat itu. Kemudian material handling itu juga sama, biasanya di F&B atau sorting dari parts yang mass production yang bendanya cukup kecil, jadi dipindahkan menggunakan tenaga pneumatik saja sudah cukup. Clamping sama dan robotic arm. Kemudian yang cukup menarik di sini adalah untuk medical equipment. Di sini ada dia menggerakkan yang namanya dental chair sama operating table. Jadi untuk gerakan naik turunnya itu biasanya dia menggunakan pneumatik. Nah, kemudian di sini ada yang mirip sebenarnya. Untuk power tool itu kalau teman-teman pernah eh, kerja praktek gitu ya, atau ke kunjungan industri, atau mungkin minimal ke bengkelnya Honda atau Yamaha, entah mobil atau motor, atau bengkelnya Toyota gitu ya. Para mekaniknya itu ketika menservis kendaraan teman-teman itu kan ini dia menggunakan screwdriver yang menggunakan pemutarnya itu pneumatik, bukan elektrik gitu. Karena eh, secara ekonomis, kalau misalnya banyak yang menggunakan power tool itu banyak menggunakan pneumatik, itu dia bakal jauh lebih hemat listrik. Jadi listriknya itu hanya habis untuk generate compress air, bukan untuk satu peralatan yang mungkin bebannya cukup fluktuatif gitu ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah yang untuk dental drill ini. Dental drill ini dia dikenakan menggunakan pneumatik, bukan hidrolik. Nah, dia menggunakan pneumatik bukan hidrolik. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kenapa sih kok eh, kursinya dokter gigi, bornya si dokter gigi itu menggunakan penggerak pneumatik, bukan penggerak hidrolis. Kira-kira kenapa ya? Mas, coba cek sound Mas dulu le. Tadi udah Mbak. Mas Rizky Mubarok. Halo, Mas Rizky Mubarok. Iya, Pak. Ya, kira-kira kenapa ya Mas ya? Kok dental drill itu menggunakan tenaga pemutarnya itu pneumatik bukan hidrolik? Mungkin alasannya sama kayak yang pas packaging industri nggak, Pak? Mhm. Kenapa alasannya? Yang tadi cukup bersih jika bocor.
Mhm. Bersih atau higienis ya. Oke, Iya. terima kasih Mas Rizky. Salah satunya adalah itu. Mungkin ada yang punya pendapat lain, sebenarnya bukan ini sih yang utamanya, tapi salah satunya adalah itu. Kita cek lagi, Aniko Muhana. Halo, Aniko Muhana. Ini Mbak Mas ya, Aniko. Oke, kita coba yang lain dulu. Hmm, kita coba ke Samsur Rijal. Mas Samsur. Ya, Pak. Nah, untuk dental drill tuh kenapa sih kok menggunakan pneumatik bukan hidrolik? Kalau menurut Mas Samsur kenapa? Mungkin eh, tidak begitu timbul suara keras gitu, Pak. Lebih silent gitu ya? Ya. Baik, terima kasih jawabannya. Sayang sekali jawabannya kurang tepat karena secara umum peralatan hidrolis itu malah lebih silent daripada peralatan pneumatik. Jadi mungkin yang berisik adalah pompa hidroliknya pun juga tidak terlalu berisik jika dibandingkan dengan kompresor ya kalau untuk pneumatik dan hidrolik. Karena pneumatik tuh jauh lebih berisik ketika apa tuh namanya? Pasti kan ada suara yang ada udara yang keluar ke lingkungan kan. Nah, itu yang berisik. Kalau hidrolis kan dia diputarkan dalam satu aliran gitu. Jadi tidak ada yang keluar. Baik, terima kasih. Meskipun masih belum tepat, kita cari lagi Mas Fikri Maulana. Halo, Mas Fikri. Iya, Pak. Ya, kira-kira kenapa ya, Mas ya? Kok menggunakan pneumatik bukan hidrolik? Mungkin kalau hidrolik butuh fluidanya itu, Pak. Mhm. Maksud, Fluida hidrolik. Jadi, mhm. mungkin kalau pneumatik lebih praktis aja, Pak. Lebih praktis nih maksudnya gimana nih? Ya, Coba karena fluidanya udara gitu, Pak. fluidanya udara jadi lebih praktis. Oke. Bisa dielaborasi lagi nggak? Soalnya jawabannya masih cukup general tuh. Praktis seperti apa maksudnya? Apakah praktis karena mudah dibawa-bawa udaranya atau lebih praktis karena gampang mendapatkannya? Nah, itu maksudnya, Seperti Pak. apa? Gampang mendapatkannya maksudnya, Pak. Gampang mendapatkannya. Baik, terima kasih. Ya, itu juga salah satu juga pneumatik lebih gampang untuk mendapatinnya dan ya di bumi sebenarnya punya udara yang bisa dikompres gitu ya. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah sebenarnya kenapa kok pneumatik bukan hidrolik. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah force-nya antara pneumatik dan hidrolik itu jauh lebih besar hidrolik gitu ya. Aduh, bentar. Discard. Nah, untuk pneumatik ini force-nya itu kecil. Sedangkan hidrolis itu besar force-nya. Sehingga ada hubungannya nanti di sini ke torsi. Maksudnya gimana hubungannya ke torsi? Nah, kalau misalnya torsi itu kan bisa dianggap sebagai apa ya?
Misal nih, ada suatu benda berputar. Ketika pneumatik dipegang, ketika dia ditahan oleh sesuatu, itu gaya putarnya nanti ketika tidak sanggup, gaya putarnya itu tidak sanggup untuk dia bakal berhenti gitu loh kalau misalnya gaya tekan dari luarnya itu lebih besar daripada gaya torsinya. Tetapi kalau untuk hidrolis itu torsinya jauh lebih besar. Jadi kalau misalnya kebornya itu pakai tenaga hidrolis gitu ya, kalau misalnya si dokter giginya itu ngebornya terlalu dalam atau menekan drill bitnya atau ujung pahatnya atau alat iris dari bornya itu terlalu dalam, itu dia bakal langsung menghantam si gigi itu. Jadi yang harusnya dikikis atau dibor sedikit-sedikit, dia langsung hilang si giginya. Itu sangat bisa terjadi. Maka untuk memindahkan atau untuk memutar torsi yang kecil-kecil saja, itu dia umumnya menggunakan pneumatik, bukan hidrolik. Kira-kira seperti itu. Baik, ini untuk positif dan negatifnya, ini bisa kalian baca sendiri. Yang ingin saya garis bawahi ada beberapa, yaitu seperti tadi sudah dikemukakan bahwa udara itu ada di mana-mana dan unlimited gitu ya, selama kalian di bumi. Terus dia environmental friendly karena ya kalau udara itu kan kalau misalnya bocor itu ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya minyak hidrolis bocor kan dia sangat mencemari lingkungan. Nggak jauh berbeda ketika misalnya ada minyak tumpah di laut gitu ya, itu kan mencemari lingkungan. Kalau misalnya udaranya yang tumpah, ya udah kan balik lagi ke atmosfer. Kemudian kompres air itu relatif tidak sensitif terhadap perubahan temperatur. Nah, ini hubungannya ada sama viskositas. Kalau misalnya temperaturnya bertambah panas, viskositas suatu fluida itu akan naik atau turun? Langsung dijawab saja. Siapa yang mau jawab? Turun, Pak. Turun ya. Nah, kalau misalnya viskositasnya turun, kemampuan dia untuk mentransferkan gaya dan daya itu lebih besar atau lebih kecil? Viskositasnya turun, itu kemampuan untuk memindahkan gaya dan daya dari satu titik ke titik yang lain itu menurun atau meningkat? Gimana? Ini tadi ada yang buka mikrofon tapi nggak kelihatan siapa. Kalau misalnya viskositasnya rendah, ya silakan Mas Ferdinand. Ikut turun, Pak, gayanya. Gayanya ikut turun. Kenapa? Kenapa kok viskositas turun? Karena setahu saya itu viskositas satuannya itu Newton kali F per meter area, Pak. Per Jadi F Newton per meter persegi. Newton S per meter kuadrat, Pak. NS meter kuadrat gini kah? Iya, iya begitu. Terus? Jadi apabila gayanya turun, maka viskositas juga turun, Pak. Baik. Jadi seperti itu penjelasannya yang dari rumus. Kalau misalnya rumusnya lupa gitu ya, mungkin bisa dilogika saja. Kalau misalnya viskositasnya turun, berarti kan kerapatan atau rho-nya itu turun atau naik ya. Misal nih, kalau dalam satu volume yang sama viskositasnya tinggi,
Berarti kan titik-titiknya di sini banyak segini ya. Kalau misalnya viskositasnya rendah, itu titik-titiknya bakal lebih benggang-benggang. Ini betul atau salah kira-kira? Ayo, yang jago mekanika fluida. Kemarin mekanika fluida yang dapat A, AB. Gimana? Betul, Pak. Betul ya. Jadi kalau misalnya viskositasnya yang tinggi, viskositas ini yang tinggi, ini yang rendah. Nah, berarti kan dia kemampuan untuk mentransferkan gayanya dia jadi lebih kecil karena apa? Yang satu rapat, yang satu benggang. Simpelnya gitu. Dan karena dari luasan ini juga dia kan jadi makin turun. Sehingga kalau misalnya luasannya turun, mestinya, enggak sih ya. Kalau luasannya ini turun, mestinya ini juga makin gede kan. Luasannya sama sih karena partikelnya kan sama, cuman jaraknya aja yang beda ya. Oke. Itu terus ini, dia tidak ada resiko untuk kebakar atau meledak. Kalau misalnya penyebab api itu adalah yang pertama bahan bakar, penyebab ya suatu api itu kan ada bahan bakar, ada udara, dan ada pemicunya. Pemicunya apa ya? Entah itu listrik atau memang api yang kecil gitu kan. Nah, kalau hanya ada udara dengan bahan bakar saja, tidak cukup. Nah, kalau misalnya pneumatik itu dia tidak gampang kebakar jika dibandingkan dengan minyak hidrolis. Karena minyak hidrolis itu kan oil base ya. Oke. Kemudian kalau misalnya dia bocor itu tidak ada masalah. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya bocor ya udah nggak apa-apa. Nah, ini kalau pneumatik itu lebih simpel. Due to no return line. Nanti ini seperti apa akan kita bahas di next di next slide-nya ya. Kemudian kekurangannya adalah compression air itu sangat mahal. Karena untuk kalau udaranya saja itu murah, tapi kalau untuk kompres air itu tenaga listrik atau biaya yang harus dibayar untuk mengkompres air itu dia cukup tinggi jika dibandingkan dengan hidrolik gitu. Kompres air itu butuh, nah ini kekurangannya salah satunya juga, butuh persiapan yang baik untuk memastikan bahwa dia bersih dari debu, kotoran, dan air. Jadi udara yang kompres air yang mengalir dalam sistem hidrolik itu harus bebas dari debu, kotoran, dan air. Lalu sistemnya itu berisik, kecuali di bagian exhaust-nya itu dipasangin silencer atau muffler gitu ya untuk meredam suaranya. Kemudian precise control itu untuk speed-nya dia nggak bisa ini, is not possible due to low viscosity. Jadi kalau misalnya viskositasnya rendah, itu ngontrol kecepatannya susah atau bahkan hampir tidak bisa jika dibandingkan dengan hidrolis. Nah, kemudian kita akan bahas untuk yang poin yang ini, simple due to no return line. Maksudnya return line ini apa sih? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Jadi udara untuk awalnya dari atmosfer kemudian dikompres untuk masuk ke air receiver, masuk ke tangki gitu ya. Sebelum masuk ke tangki biasanya untuk peralatan rumah gitu dia udaranya harus keringkan kalau lebih dahulu. Kemudian setelah udaranya ini ada tangki, ingat tadi poin yang ini dia harus bersih dari debu, kotoran, dan air. Maka dia harus difilter, kemudian diregulator, kemudian dilubrikator. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok pneumatik udara pneumatik atau kompres airnya harus bersih dari debu, kotoran, dan air?
Silakan dijawab Mas Randi Nur Aditya. Halo Mas Randi. Iya Pak. Kira-kira kenapa ya udara pneumatik itu harus bersih dari debu, kotoran, dan air? Mungkin karena bisa menghambat pneumatiknya ya Pak. Kalau kan pneumatik harusnya gampang buat itu ya Pak. Gerak-gerak gitu harusnya. Kalau ada kotoran mungkin jadi menghambat gitu Pak. Iya, memang tahu jawabannya. Ya betul ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain. Jawab. Karena tadi kan yang baru dijawab adalah yang mungkin menghambat, mungkin debu atau kotoran. Lah, kalau airnya ini kenapa ya kok harus bebas dari air kira-kira? Kalau air, gara-gara air itu sifatnya kompresibel, Pak. Jadi nanti bisa kompresi dari pneumatiknya tidak tersalurkan ke silindernya, Pak. Jadi salah satunya itu ya, karena nanti si air itu bakal istilahnya bikin kacau tekanannya gitu ya Mas ya? Mas tadi, Mas Listia Wahyu ya? Iya, betul, Pak. Ya, itu salah satunya. Kemudian salah duanya adalah si air ini itu bakal meningkatkan kemungkinan terjadinya korosi di dalam peralatan pneumatik. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Gitu. Wah, ini kenapa lagi? Iris all in. Nah, oke. Nah, filter ini, balik dulu ya. Ini peralatan ini yang disebut dengan FRL, singkatan aja filter, regulator, lubrikator. Fungsinya adalah make sure bahwa ini itu tercapai, tidak ada kotoran, debu, dan air. Filter itu untuk menghilangkan itu semua, kemudian regulator itu digunakan untuk mengatur pressure yang mengalir ke dalam sistemnya. Kemudian lubrikator itu fungsinya adalah untuk melumasi si udara itu. Loh, kok tadi berarti kan nanti akan mempengaruhi dari ini dong, mempengaruhi tekanan hidrolis ya? Iya, tetapi tidak segitu signifikannya. Karena apa? Lubrikatornya jangan dibayangkan bahwa seperti apa ya? Seperti kalian melumasin rantai di gear motor atau gear sepeda kalian, atau mungkin memberikan gemuk atau grease pada apa itu namanya, bearing, atau ya mungkin kalau bearing belum tahu ya, belum punya pengalaman mungkin. Ini pagar pintu di depan rumah itu kan biasanya kalau misalnya musim hujan tuh kan kadang encer, kadang ringan, kadang susah digerakkan. Nah, biasanya kan dikasih pelumas tuh. Nah, pelumasannya adalah menggunakan grease atau gemuk kan. Itu bukan seperti itu, bukan pelumasan padat atau pelumasan cair seperti itu, tetapi pelumasannya adalah dia diteteskan atau kadang-kadang dikabutkan juga si lubrikatornya ke dalam pneumatic air-nya, kompres air-nya gitu ya. Supaya dia supaya dia juga selain memberikan gaya dan daya, dia juga melumasi si dinding-dinding ini. Karena di sini kan semua peralatan mekanis semua kan, pasti ada gesekan di situ. Nah, pasti harus ada lubrikasi supaya di sini tidak terjadi korosi, tidak terjadi gesekan yang berlebih yang akan mengakibatkan kerusakan pada peralatan pneumatik. Gitu. Kemudian di sini ada yang namanya per 2 control valve, tuh ya. Kalau misalnya pada posisi awal umumnya dia gerak seperti ini. Jadi dari PKA masuk ke flow control valve, kemudian masuk ke sini, memenuhi ini, kemudian ke sini sudah penuh, akan menggerakkan si piston,
piston menggerakkan rod akan menggerakkan sesuatu di sini, ya kan? Lalu yang udara yang ada di sini dia bakal keluar dari B ke T atau ke R biasanya. Nah, ini keluar ke udara bebas. Nah, supaya tidak berisik, di bagian keluaran sini dikasih muffler. Itu kalau misalnya ingin memundurkan gimana? Kalau ingin memundurkan tinggal diaktuasi saja, dibalik, nanti dia bakal seperti ini aliran ininya. Direction valve-nya nanti akan kita bahas 4/2 direction control valve itu maksudnya seperti apa. Ya, general layout dari pneumatic system itu seperti ini. Dia simple karena tidak ada return line. Return line itu maksudnya seperti apa? Berarti ini dia tidak ada ini maksudnya return line. Udara itu tidak dikembalikan lagi ke tangki, tetapi ya langsung dibuang saja. Tetapi kalau hidrolis itu dari saluran keluar ini dia dibalikan lagi ke tangki. Itu. Karena kita nggak mungkin membiarkan hidrolis itu dibuang begitu saja. Selain bikin kotor dan mencemari lingkungan, dia harus si tangki ini kan berarti kan harus penuh terus kan dari apa itu namanya? Dari oil hidrolik. Gitu. Kompres air itu modelnya seperti ini. Apa itu namanya? Kompresor gitu ya. Dia harus cukup besar untuk kapasitasnya ya maksudnya ya. Kapasitasnya itu cukup besar untuk memastikan bahwa tangki ini cukup untuk mensuplai udara yang dibutuhkan dalam satu sistem pneumatiknya. Itu. Kemudian harus cukup kuat dan tangguh untuk menahan pressure yang ada di dalam. Jadi jangan sampai bikin tangki tapi platnya sangat tipis atau di sini bentuknya platnya ngotak, tangkinya ngotak sehingga terjadi konsentrasi tegangan di ujung-ujung sini. Nah, itu jangan seperti itu. Kemudian minimum harus ada pressure relief valve untuk mencegah terjadinya kelebihan tekanan di dalam sini. Kemudian ada pressure gauge untuk mengetahui tekanannya berapa di dalam tangki. Kemudian ada temperature gauge untuk mengetahui temperatur udara atau udara kompres airnya di dalam tangki. Lalu di sini ada water drain tap. Ingat bahwa kompres air ini pada kompres air itu kan berarti P-nya tinggi, ya kan? Pada saat P-nya tinggi itu temperaturnya dia rendah. Ini betul atau salah? Siapa tahu aku salah. Benar nggak? Pada saat P-nya tinggi temperaturnya rendah. Suara saya apakah terputus-putus? Ini Mas Ahmad Gustari menanyakan. Halo? Sudah aman, Pak. Aman ya, oke. Pada saat P-nya tinggi itu T-nya kan rendah, benar ya? Nah, pada saat temperatur rendah, itu dia akan meningkatkan terjadinya namanya kondensasi. Sehingga nanti air itu yang berada pada udara itu dia pada kompresor dia bakal turun ke bawah. Kemudian yang udara dilewatkan begitu saja. Tapi kan lama-lama di sini airnya makin banyak sehingga akan mengurangi kapasitas udara kompres air yang bisa ditampung di sini. Makanya kalau yang benar ya, setiap 6 bulan sekali itu harus dibuang airnya, dikuras airnya menggunakan water drain tap ini. Selain itu juga selain itu kenapa kok butuh dikuras selama 6 bulan sekali? Selain untuk make sure bahwa tangkinya itu sesuai dengan spesifikasinya untuk menampung kompres air, itu dia juga supaya airnya nanti tidak masuk ke sini lagi. Nah,
untuk mengurangi terjadinya ini. Gitu. Nah, modelnya FRL unit itu seperti apa? FRL unit itu modelnya adalah seperti ini. Udaranya masuk dari sini gitu ya, kemudian keluarnya nanti ada dari sini. Ini yang namanya filtrasi, ini yang namanya pressure regulator, kemudian ini namanya lubrikator. Oke, bentuknya seperti ini. Untuk secara apa tuh? Gambarnya udara masuk dari sini, kemudian turun. Nah, di sini tuh dia bakal berputar. Nah, putaran ini akan menghasilkan gaya sentrifugal yang diharapkan akan memisahkan antara partikel yang ringan dan yang berat. Dalam hal ini ringan dan berat itu adalah air, debu, dan kotoran. Sedangkan yang ringan itu yang hanya udara yang bersih. Sehingga nanti airnya bakal ke kiri, airnya bakal ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Terus si debunya juga sama. Jadi nanti akan turun di sini. Turun, sedangkan yang ringan udara bakal naik ke atas. Nah, udah. Kemudian di sini ada regulator digunakan untuk ngatur tekanan berdasarkan bukaan dari ini. Lalu untuk lubrikator, nah ini dia sistemnya udaranya mengalir. Kemudian mengalirnya kan di sini. Nah, di sini ada tetesan-tetesan lubrikatornya, oilnya di sini. Kok bisa netes gimana? Apakah digerakkan dengan pompa? Tidak, dia hanya digerakkan dengan kompres air juga. Jadi udara dari sini ke sini, dia nekan si minyaknya untuk masuk ke atas ini dan menetesi. Dan ini baru masuk ke sistem hidroliknya. Sistem pneumatiknya. Ini gambar skematis yang lain, mungkin bisa lebih jelasnya di sini. Nah, ini kan dia masuk, ada deflektor, muter gini, lalu masuk ke atas, kemudian masuk ke pressure regulator. Nah, ini pressure regulator ini mengatur tekanan berdasarkan bukaan ini ya, popetnya ini. Berdasarkan bukaannya ini. Kemudian di sini untuk oilnya. Netesnya di sini. Ini untuk mengatur deras atau enggaknya si tetesan oil. Oke, control valve. Control valve ada banyak, jumlahnya ada 3. Enggak banyak sih, 3 doang ya. Di sini ada pressure control valve, ada directional control valve, ada flow control valve. Untuk pressure control valve modelnya seperti ini untuk yang pneumatik. Fungsinya adalah untuk pressure limiting valve untuk menjaga tekanan itu tidak berlebihan. Ini untuk safety. Jadi misalnya di sini ada sistem pneumatik gitu. Kemudian di sini ada yang namanya linear actuator, silinder gitu ya. Ada silinder di sini sudah mentok gitu ya. Di sini sudah mentok. Nah, ketika di sini sudah mentok, udara ini pasti akan terus selalu disuplai kan, yang akan meningkatkan tekanan di sini. Nah, pada saat tekanannya di sini sudah meningkat, dia lari kemana? Dia bakal lari ke sini. Karena pressure-nya dia makin tinggi, dia akan menggerakkan si conical popet ini. Gerakan conical popet, udaranya bisa bebas ke sini. Gitu ya. Bisa bebas ke sini. Nah, untuk mengatur berapa pressure yang keluar, berapa tingginya pressure yang bakal mengaktuasi si conical popet ini, dia ngaturnya menggunakan ini, screw dan spring ini. Kalau springnya nggak bisa diatur lagi, yang bisa diatur hanya screw-nya. Jadi kalau misalnya pressure-nya cukup tinggi, oh ya berarti ini dimentokin gitu ya.
Oke. Ini untuk pressure control valve yang lain. Di sini ada namanya pressure regulating untuk ini menjaga pressure-nya supaya selalu konstan gitu ya. Makanya di sini ada conical pipette, ada bukaan juga. Secara bentuk dia mirip tetapi fungsinya berbeda. Seperti ini. Kemudian di sini ada pressure control valve yang namanya sequence valve di sini. Oh iya, di dalam pneumatik itu selalu nanti di gambar pneumatik dan hidrolik itu nanti gambarnya simbol-simbol seperti ini ya. Jadi bukan gambar skematik seperti ini, tapi simbol-simbol untuk lebih simpelnya. Lalu misalnya ada ini sequence valve. Sequence valve ini digunakan untuk apa sih? Jika misalnya kita punya 2 silinder. Misalnya kita punya dua silinder pneumatik gitu ya. Di sini ada misalnya di sini ada plat. Gitu ya. Ini ada stopper. Kemudian di sini ada plat. Nah, plat ini kita ingin potong. Plat ini kita ingin potong. Berarti untuk memotong itu kan pertama dia harus ada gaya harus ada gaya clamping atau gaya cekam, kemudian harus ada gaya potong itu sendiri. Maka dia dihasilkan menggunakan 2 linear aktuator. Yang pertama dia nyekam gini ya. Ini yang silinder 1. Kemudian di sini ada silinder 2. Jelek sekali. Ada silinder 2. Ada silinder 2. Nah, kalau misalnya memotong itu nggak mungkin dong silinder 2 gerakannya lebih dulu daripada silinder 1 atau gerakannya bersamaan. Ingat bahwa untuk memotong atau menekuk sebuah plat itu dia harus di-clamping dulu, harus diposisikan dengan baik, di-clamping atau dicekam baru dipotong. Nah, berarti kan dia silinder 1 ini harus bergerak terlebih dahulu secara sampai maksimum baru silinder 2-nya yang bergerak gitu kan. Maka dibutuhkan yang namanya sequence valve ini. Jadi prinsip kerjanya adalah untuk yang ini ya, yang tipe 1 ini ya. Ini 1, ini 2. Itu dia gerakannya pertama gerak seperti ini. Ini masih nutup. Kenapa kok masih nutup? Karena pressure-nya itu tidak cukup untuk menggerakkan si conical pipette ini. Mirip seperti dengan pressure regulating valve dan mirip seperti pressure relief valve. Oke. Nah, ketika dia sudah dari 1 ini dialirkan ke silinder 1. Ketika silinder 1 sudah teraktuasi secara mentok, berarti kan pressure-nya di sini makin lama makin tinggi kan. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, terus dia bakal menekan si conical pipette ini tadi. Nah, ketika conical pipette-nya itu naik, akan ada udara yang atau pneumatic air atau kompresor air yang bakal naik ke 2 ini. Gitu. Nah, pada saat kedua, berarti dia sudah ada gerakan yang turun ke sini. Terpotonglah. Kemudian ketika tuasnya yang di sini ada tuas gitu ya. Tuasnya diatur, fluidanya keluar. Ketika fluidanya keluar, ini nanti dia akan naik, ini juga akan keluar secara bersamaan. Gitu. Tapi dia yang keluar 2 duluan. Bentar. Kalau yang ini, yang ini secara bersamaan. Maaf, yang ini secara bersamaan. Nah, kalau misalnya ingin keluarnya itu secara nggak samaan, tidak bersamaan, ini menggunakan yang kedua ini. Di sini ada tambahan yang namanya check valve. Check valve itu ada di sini, dia bisa mengalir dari satu
aliran saja. Jadi A ke B itu bisa, tetapi dari B ke A tidak bisa. Jadi hanya dari kiri ke kanan saja, tapi dari kanan ke kiri dia nggak bisa. Karena ketutup si bola ini. Maka dari mengalirkan dari satu, dia kan nggak bisa nih kepentok sini kan. Nah, tapi kalau dua ini bisa. Gitu. Mengatur kecepatannya berdasarkan ini, bukaannya ini juga. Directional control valve udah. Nah, sekarang di sini ada directional control valve untuk 2/2 ini, 2/2 directional control valve. Maksudnya apa? 2/2 itu bukan seperti kalau pada kalian saat SMA atau kuliah ikut paduan suara gitu ya. 3/2, 4/2, 4/3 itu bukan. Tapi maksudnya 2/2 di sini adalah 2/2. Angka pertama ini menunjukkan jumlah port atau jumlah valve pada pada alatnya ini, pada alatnya directional control valve. Sedangkan per 2-nya yang di belakang itu adalah posisi. Posisi dari apa? Posisi dari aktuasi. Position. Di sini kan ada 2 ya. Sini ada 1, ada 2 port. Ini tidak ada 1, ada 2 alirannya. Kemudian ada 2 titik yang bisa diaktuasi. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maka dia disebut katup 2/2. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya NC dan NO. Normally closed dan normally open. Normally open adalah ketika ada aliran dari A ke B, dari adanya aliran dari support. Dari support itu selalu yang dari A ya, A atau P biasanya. A atau P. Nah, sedangkan untuk aliran keluar biasanya dia disebut R atau T. Ini tidak ada aliran pada saat tidak teraktuasi, ini kan berarti dia tergolong normally close. Kalau misalnya awalnya dia seperti ini, tapi tidak teraktuasi, ditunjukkan dengan springnya panjang gini, berarti dia normally open. Gitu. Ini ada posisi, berarti ini posisi 1, ini dia posisi 2-nya. Di sini menunjukkan bahwa di sini ada pegas, kemudian di sini ada simbolnya push button. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup jelas? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Fuad. Untuk kontrol valve-nya itu bisa digunakan solenoid valve nggak, Pak? Iya, bisa. Jadi solenoid valve itu adalah salah satu metode aktuasinya. Mungkin yang sudah pernah mainan pneumatik atau kontrol-kontrol atau robot-robot tuh pasti tahu ada yang namanya solenoid valve. Jadi instead of mencet-mencet pakai tenaga tangan gitu ya, itu dia menggunakan elektromagnet. Jadi di sini ada elektromagnet yang mana ketika dialiri dengan aliran listrik gitu ya, dia akan berubah menjadi magnet yang akan menggerakkan si ini valve-nya ini tadi, popetnya ini. Dia akan bergerak ke kanan, kemudian ketika dilepas dia akan bergerak ke kiri atau seperti apa gitu. Ya, salah satunya memang itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada 3/2 directional control valve. Di sini kan ada PA, R. Umumnya P itu supply, R itu adalah yang untuk keluar. Nah, pertanyaan saya di sini adalah 3/2. 3/2. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 valve. Betul. Kemudian di sini ada 2 posisi aktuasi, ya kan?
Yang ingin saya tanyakan, ini dia normally close atau normally open? Silakan dijawab, Mas Rido. Oh, ini ada 2 Ridonya. Mas Rido Rizky. Ini katupnya ini dia normally close atau normally open? NC atau NO? Mas Rido? Baik. Kalau misalnya ada kendala nggak bisa mengeluarkan suara, mungkin bisa diketik aja ya jawabannya. Kemudian kita cek lagi ke Mbak Maharani Aslamia. Mbak Maharani? Halo? Iya, Pak. Iya, ini kira-kira normal close atau normal open? Maaf, Pak, boleh itu Pak mengulang yang atas ya, Pak, berarti. Soalnya tadi saya tiba-tiba keluar. Oh, gitu. Yang ini, sebelumnya ini. Yang bawah ya, Pak. Kalau misalnya ini berarti kan pada saat dia tidak teraktuasi, dia akan menutup aliran Iya. dia normally close. Normally close. Kalau pada saat tidak diaktuasi, ada aliran yang normally open. Nah, kalau misalnya ini dia itu normally close atau normally open ya? Normally open, Pak. Normally open. Oke, kita cek. Pada saat tidak teraktuasi, berarti yang gambar yang mana? Yang gambar pertama atau yang gambar kedua? Pertama bukan, Pak. Bukan, Mbak. Oh, Ini yang gambar kedua kedua. berarti, Pak. Berarti dia normally close atau normally open? Normally close. Oke, NC. Ya, terima kasih Mbak Maharani. Iya, maaf ya, Pak. Tadi tiba-tiba keluar. Ya, enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya yang di sini, directional control valve yang 2/2, itu dia nyebutnya dia normally close atau normally open berdasarkan apakah si supply itu mengalirkan udara bertekanan atau enggak, mengalirkan kompres air atau enggak ke dalam sistem. Kalau misalnya dia mengalirkan, dia normally open. Kalau misalnya tidak mengalirkan, dia normally close. Tetapi kalau yang ini, itu juga sama. Apakah dia mengalirkan atau tidak mengalirkan? Simpelnya gitu aja, bukan ada aliran atau tidak. Jangan bingung ya, tadi awalnya saya bilang, ini ada aliran atau tidak. Kalau tidak ada aliran berarti normally open. Atau normally close. Itu hanya berlaku pada 2/2 saja. Tapi kalau kita geser ke sini, 3/2. Apakah ada aliran atau tidak pada saat awal? Loh, ada aliran. Dari A ke R atau dari sistem ke exhaust. Ada aliran, tetapi apakah dia di sini disebut normally open? Enggak. Karena pada saat posisi tidak teraktuasi, si supply udara itu tidak mengalirkan kompres air ke sistem. Berarti dia disebut dengan normally close gitu. Pada saat tidak teraktuasi, dia udaranya hanya mentok di sini. Nah, yang dari sistem itu dia keluar. Umumnya, misal nih ya, di sini ada ginian, panjangan lagi, sini aja deh. Nah, umumnya dia di sini untuk yang awal itu untuk 1 gini. Nah, pada saat dia diaktuasi, dia akan gerak kan dari P ke A. Jadi dia dari sini ke sini. Penuh, maju, kemudian ketika dilepas, dari sini bakal keluar ke R. Jangan bingung ya, di sini PRA modalnya. Tapi sebenarnya ini posisi yang pertama katakanlah, yang pertama yang ini ya, kemudian yang kedua, karena ini dia normally close.
Di sini itu juga ada PRA. Jadi misalnya di sini ada PA, PA, di sini juga ada PA. Jadi contohnya saya keliru ya, ngambilnya AB. Jadi mungkin agak sedikit membingungkan. Jadi kira-kira seperti itu untuk yang 3/2. Lalu untuk 4/2, nah ada posisi 1, kemudian ada posisi 2. Pada saat posisi nih 1, ini 2, ini A, ini B. A ini pada posisi 1 atau posisi 2. Silahkan Mbak Sekar. Tadi udah Mbak, sekarang Mbak lagi. Mbak Sanasia Sekar. Mbak Sekar? Ya, untuk yang pada saat posisi A, ya, pada saat tidak teraktuasi, ini yang posisi 1 atau 2, Mbak? Untuk 4/2 ini. Oke. Mohon maaf, bagaimana Pak? Pada saat posisi A ini, gambar A ini, gambar A yang ini, itu dia menunjukkan angka 1 atau angka 2 ya? Di simbolnya ini. Angka 2 Pak. Angka 2 ya, oke. Berarti angka 2 ini dia dari P menuju ke A, seperti ini. Lalu dari B menuju ke R. Oke, kita cek. Ini ada hurufnya A, P, B, R. Kemudian dari P menuju A, udaranya di sini. Lalu ke sini, terus kemudian menuju ke A. Ya, betul. Terus kemudian B memenuhi sini. Nah, ke sini kan. Dia kepentok, nggak ada kemana-mana lagi, berarti dia ke sini. Oke, dia dari dari P ke A, kemudian dari B ke R. Ya, berarti betul ya. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Terus yang B, itu posisinya posisi 1, posisi kebalikannya pada saat dia teraktuasi. Berarti di sini pada saat dia teraktuasi, alirannya dari A menuju ke R, kita cek. Ini berarti A, B, P, R gitu ya. Ya, kita mulai dari P dulu deh. P menuju B. P menuju B, ini betul. Kemudian dari A menuju R. Sini, lalu ke sini. Oke. Cukup jelas ya untuk masalah ini? Untuk katup-katup pneumatiknya. Karena nanti di hidrolis pun juga sama. Penggunaan katup-katupnya. Hanya saja konstruksinya yang berbeda. Gitu. APBR. Nah, kemudian untuk yang valve-valve seperti ini menentukan dia normally close atau normally open-nya gimana? Iya kan? Ini dia normally open atau normally close? Tergantung pada aktuator yang dipasang. Kalau misalnya dia masangnya pada saat tidak teraktuasi adalah seperti ini, yang artinya adalah pada saat kondisi tidak teraktuasi akan menyebabkan si pneumatik aktuatornya pada kondisi normal. Kalau silinder hidrolis kan kondisi normalnya adalah seperti ini ya pasti ya. Berarti dia NC. Kalau misalnya yang ini, berarti dia NO gitu. Oke. Lalu di sini ada 4/3. Jadi 4/3 ada 4 port. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 3 posisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya.
Baik, di sini ada 1, 2, 3, kemudian akan saya buat X, Y, dan Z. Yang ingin saya tanyakan adalah posisi X ini angka 1 atau 2 atau 3? Tadi sudah 2 Mbak, cari Mas lagi. Mas Vincent Gornes. Iya, Pak. Ya, yang X ini dia posisi 1, 2, atau 3, Mas Vincent? Yang ini, Kak. Posisi Mhm. 1, Pak. Posisi 1, berarti Heeh. dari P menuju A dan B menuju R. Gini ya Mas Vincent ya. Heeh. Oke, sekarang kita cek coba. Dari P harusnya dia menuju A. Oke, kita cek. Dari P katumnya ketutup. Oh, Terus yang B, coba kita cek. Di sini memenuhi, dia ketutup juga Mas. Berarti bukan yang posisi 1. Dia posisi yang mana berarti? posisi 2, Pak. Posisi 2, baik. Karena di sini tidak ada aliran ya, satu sama lain ya. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Vincent. Ini yang posisi 2. Lalu untuk yang Y ini posisi 1 atau 3? Langsung saja ya. Kita dari P sama kan seperti yang tadi. Kemudian B ke R. Nah, di sini itu dia bukan push button lagi kalau bisa teman-teman lihat ya. Di sini bukan push button dan di sini ada simbolnya apa itu namanya pegas, tetapi di sini adalah lever operated dan di sini ada detent type. Maksudnya adalah di sini itu untuk menggerakkan posisi 1, 2, 3 itu dengan menggerakkan tuas. Tuas ke posisi 1, 2, 3 seperti kalau misalnya di kalian nyetir mobil itu kan ada yang namanya tuas ini kan transmisi kan. Nah, itu mirip seperti itu. 1, 2, 3. Gitu. Pada saat posisi 1 PA. Ini pada saat posisi 1 dia di sini. Lalu pada saat posisi 2 dia di sini. Pada saat posisi 3 dia di sini. Oke. Lalu ada juga untuk 5/2. 5/2 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 2 posisi. Ada 2 posisi. Nah, kenapa sih dia kok butuh sampai 5 valve? Karena dia butuh untuk keluarnya ada 2. Gitu. Oke. Kemudian untuk flow control valve ini ada 2 jenis gitu ya. Fungsinya adalah untuk membatasi dari flow, untuk membatasi dari alirannya, laju aliran dari kompres airnya. Kalau misalnya dia fix seperti ini, fix restriction, itu berarti dia hanya pengaturannya hanya satu flow saja. Tetapi kalau misalnya flow-nya bisa diubah-ubah, itu dia modelnya seperti ini. Ada needles dan screw-nya yang bisa digerakkan naik dan turun. Misal ada bukaan besar gitu ya. Kok besar ya, nggak enak ya. Bukaan full deh. Bukaan full, itu nanti flow-nya seperti apa, kemudian pressure-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya bukaannya sedikit, itu flow dan pressure-nya seperti apa. Ini nanti yang akan saya jadikan tugas untuk yang soal pertama. Oke. Simbolnya adalah seperti ini. Ada aliran, kemudian ada penyempitan. Kalau misalnya tidak ada panahnya, dia fix. Kalau ada arah panahnya, dia apa itu namanya? Ada variabelnya, bisa diubah-ubah gitu ya.
Oke, kemudian di sini flow control valve tuh ada yang namanya flow control valve with reverse free flow. Reverse free flow di sini maksudnya bukan bebas ngisi minuman gitu ya. Kalau misalnya kalian ke restoran all you can eat bisa free flow, itu bukan kayak gitu. Tapi free flow adalah aliran fluidanya ini bakal bebas. Maksudnya seperti apa? Di sini kita lihat dari kiri ke kanan, dari port A ke B itu tulisannya control flow. Tapi dari port B ke port A itu dia tulisannya adalah free flow. Kok bisa? Kita lihat di sini. Port A untuk menuju ke port B itu kan dia harus melalui ini kan, harus melalui valve ini. Nah, valve ini itu besar atau tidaknya bukaannya itu diatur dengan adjusted screw ini. Misalnya dia bukaannya besar, nanti flow-nya seperti apa. Misalnya bukaannya kecil, flow-nya nanti seperti apa gitu kan. Yang jelas kalau misalnya bukaannya besar, ini kan makin banyak yang mengalir. Kalau misalnya bukaannya kecil, makin sedikit yang mengalir. Kan gitu ya. Nah, kemudian kalau itu yang dari kiri ke kanan, kita bisa atur. Tetapi kalau dari kanan ke kiri, atau dari port B ke port A, ini meskipun ininya kita tutup secara full, aliran pneumatik ini masih bisa lewat. Misal nih, ini udah ketutup ya. Misal ini ketutup. Kalau dari A ke B, dia nggak bisa lewat. Tetapi kalau dari port B ke A, di sini dia nggak bisa lewat sini kan, tapi dia bisa lewat sini. Nah, ini dia akan menggerakkan bolnya ini ke atas dan akhirnya alirannya bakal bebas. Jadi yang dari kiri ke kanan dia dikontrol, dari kanan ke kiri dia free. Simbolnya seperti ini. Di sini ada simbol apa ini tadi? Ada yang masih ingat simbol ini simbol apa? Silakan dijawab. Aliran satu arah, Pak. Ya, aliran satu arah atau sebutannya di sini di awal tadi adalah check valve. Oke. Nah, lalu di sini ada flow control valve yang lain. Tetapi untuk mengaktuasinya dia menggunakan cam operated. Jadi ini pada saat tidak teraktuasi seperti ini laju alirannya, tapi seketika dia teraktuasi ini akan menutup sehingga nanti aliran fluidanya bakal lewat sini dan ini sudah diatur. Kalau misalnya bukaannya besar, ketemu dari sini nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya bukaannya ditutup, berarti kan tidak ada fluida yang mengalir dari sini ke sini kan. Nah, berarti nanti dia akan dari kanan ke kiri sini. Seperti di gambar yang C. Nah, kemudian di sini ada special type. Di sini ada yang namanya shuttle valve dan ada twin pressure valve. Masih ingat ini ada apa? Mirip dengan apa? Input, output. Inputnya ada 2, outputnya ada 1. Di sini ada yes, 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 no, yes, yes, no, no, no. Ada yang masih ingat ini apa hubungannya? Ya, silakan dijawab. Halo? Oke. Saya bantu. Di sini ada yang namanya, kalau kemarin tuh di Pagesan kan pasti ada yang namanya logika OR, ada logika AND kan. Nah, kalau untuk yang shuttle valve ini dia OR atau AND? OR atau AND? Oke, saya tunjuk aja deh kalau tidak ada yang mau volunteer.
Iya, gerbang logika, tabel kebenaran. Yap, betul sekali. Eh, ada yang mau jawab? Yang shuttle valve ini apa? Mungkin OR, Pak. OR, Pak. OR ya. Oke, ini OR. Kemudian berarti ini yang N-nya ya. Berarti ini OR, terus ini N. Oke, maksudnya OR dan N itu apa? Kalau misalnya OR itu ada salah satu saja, itu bisa keluar alirannya. Dari A saja bisa keluar ke C, dari B saja bisa keluar ke C. Tetapi dan A dan B itu bisa keluar juga. Tetapi kalau tidak ada aliran sama sekali, dia tidak bisa mengalir. Itu yang logika OR kemarin. Kalau di pneumatik dan hidrolik itu ada yang namanya shuttle valve. Kalau logika N itu namanya twin pressure valve. Maksudnya seperti apa? Harus diaktuasi atau harus ada dua aliran pneumatik atau hidrolik dari A ataupun B. Misalnya di sini hanya dari A saja. Itu tidak bisa karena misalnya dari A saja memenuhi, dia bakal nutup menggerakkan si piston tapi tidak bisa mengalirkan si fluidanya. Sama dengan B-nya juga. Harus dua-duanya dari A dan B secara bersamaan. Tetapi ingat meskipun bersamaan, kalau misalnya salah satunya jauh lebih besar daripada yang lainnya, itu dia juga tidak bisa mengalirkan aliran. Misal A jauh lebih besar daripada B. Meskipun sama-sama ada alirannya, tetapi pressure-nya di A itu jauh lebih tinggi daripada pressure-nya yang di B. Nanti dia bakal jadi kayak gini lagi. Gitu ya. Oke, sekarang di sini ada pneumatik aktuator, ada yang linear, ada yang rotating. Linear aktuator itu dia kalau yang single acting cylinder, jadi keluar masuknya hanya ada satu valve, kemudian nanti gerakan maju mundurnya. Nah, untuk gerakan mundurnya itu dia dibantu dengan compression spring. Jadi untuk gerakan maju ini penuh gitu ya, penuh. Nanti lama-lama kan gerak ke kanan, tekan gini kan. Ketika valve-nya dicetek atau diubah alirannya di sini bakal keluar karena di sini tidak ada yang menahan. Dia bakal gerak mundur. Itu yang single acting cylinder. Simbolnya seperti ini. Ada gambar piston, dan ada silinder gitu ya, sistem silinder dengan pistonnya dan rodnya. Di sini ada satu garis yang menunjukkan ada satu inputan atau satu valve. Lalu di sini ada yang namanya compression spring. Oke. Lalu di sini ada double acting cylinder. Double acting cylinder ini dia tidak menggunakan spring, tetapi dia menggunakan fluida juga di daerah sebelah kanannya sini. Jadi kalau misalnya masuk, ini keluar gitu ya. Ini terisi, makin lama makin ke kanan. Tapi kalau mau dibalik untuk memundurkan, tinggal dibalik saja. Dengan membalik dari directional control valve tadi. Simbolnya seperti ini, tidak ada pegas lagi di sini, tetapi dia ganti menjadi garis. Oke. Kemudian di sini ada linear actuator yang tandem. Jadi kalau misalnya tandem itu pistonnya ada 2 dan ada 4 aliran, 2 aliran masuk dan 2 aliran keluar. Gitu ya. Di sini menghasilkan F, 1 F di sini menghasilkan F yang lain sehingga secara resultannya itu dia 2F. Karena dia yang diaktuasi ada 2. Ada 2 luasan juga yang teraktuasi. Oke. Kemudian linear actuator untuk silinder cushioning ini untuk yang dari kiri ke kanan untuk yang maju dia gerakannya normal, tetapi untuk gerakan mundur dia bisa diatur kecepatannya. Bagaimana cara mengatur kecepatannya? Dengan menggerakkan ini adjustment screw. Inlet ini dia masuk untuk yang maju ya, gerakan maju ya. Berarti kan fluidanya itu mengalir dari kiri ke kanan. Nah,
Kiri ke kanan tuh ada 1, kemudian di sini ada 2, di sini ada 3, benar kan? Ini 1, kemudian dia bisa nyabang ke sini, dia juga bisa nyabang ke sini. Ini ada check valve-nya bisa mengalir dari kiri ke kanan. Oke. Tapi pada saat gerakan mundur, itu dia maju ada 3, 1, 2. Pada saat mundur, ini di sini ada check valve. Kalau mundur di sini dia otomatis kepentok dong. Ya kan? Berarti hanya ada 1 dan 3 saja. 1 dan 3 saja. Yang 1 mengalir secara bebas, 2 tidak bisa mengalir. Nah, yang 3 ini itu yang akan mengatur cepat atau tidaknya si piston ini bakal balik, piston rod ini. Ya, seakan-akan ada cushioning-nya di situ. Ada empuk-empuknya di situ. Nah, ini ngaturnya di sini. Kemudian di sini ada linear actuator, mirip seperti tangganya PLN, petugas PLN yang naik-naik tangga, atau petugas Telkom, atau petugas provider internet gitu ya. Atau tukang AC untuk memudahkan membawa tangga itu kan dia biasanya menggunakan tangga yang dipres gitu kan. Itu teleskopik. Nah, di pneumatik dan hidrolik itu juga ada. Itu kayak gitu. Oke. Kemudian untuk rotating actuator itu ada 2 tipe, ada fan type dan ada piston type atau rack and pinion. Nah, untuk fan type itu juga ada 2, yang 1 dan 2. Kalau yang posisi 1, yang tipe 1 itu dia hanya menggerakkan dari posisi 1 ke posisi 2 saja, seperti motor apa itu namanya? Motor servo yang step. Nah, berarti dia hanya dari posisi 1 saja ke posisi 2. Posisi 1, ini dia ke posisi 2. Ini ada tekanan, terus muter, seret. Mentok di sini. Oke. Kalau kebalikannya juga sama. Nanti dia dari kanan ke kiri. Nah, kok bisa seperti itu? Di sini ada mekanisme yang namanya ini fan atau bilah. Nah, ini dia biasa sliding masuk naik turun gini. Slidingnya ini kadang dia free, kadang dia ada pegasnya di sini. Itu untuk make sure bahwa si fan-nya itu bakal selalu menutup secara sempurna. Nah, untuk yang tipe kedua itu dia rotasi full. Dalam hal ini rotasinya adalah CW karena dia gerakannya dari kiri ke kanan. Di sini tulisannya oil tetapi bukan bukan minyak ya. Di sini udara dan minyak itu modelnya sama. Itu dari kiri ke kanan, ini fan-nya bakal bisa maju, bakal bisa mundur, bisa masuk secara maksimal gitu ya gambarnya. Ini gambarnya agak tidak representatif. Karena kalau dilihat dari sini kan panjang ininya kan beda ya. Ya intinya adalah dia bisa naik turun gitulah pokoknya. Kalau yang model rack and pinion atau piston type dia hanya bisa yang ini saja, yang seperti fan type tipe 1 dari posisi A ke B. Jadi dia fluidanya masuk dari sini, bakal menekan piston yang kiri, kemudian yang sebelah kanan, bakal menekan piston yang kanan, ini gerak ke kanan, ini gerak ke kiri, makin lama makin nekan gini kan, seret. Nah, gerakan ini akan ditranslasikan ke rack and pinion yang ada di sini. Ini dia bakal berputar ke arah sini. Kalau misalnya dari port A ke B, itu dari muternya CCW, kalau dari port B ke A itu dia CW. Itu aja sih. Ini kan dari sini kan, terus sini dia akan keluar ke atas. Oke, kemudian seperti yang saya ceritakan tadi di awal-awal bahwa untuk menjelaskan si diagram dari pneumatik dan hidrolik itu menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol-simbolnya adalah seperti ini. Air supply and generation, dia modelnya gini. Ini ada supply, service equipment,
Kalau yang umum adalah ini, combine simbolnya menggunakan air service unit. Oke. Umumnya yang digunakan adalah gambar yang ini 1 atau 2. Lalu di sini ada direction control valve. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, dan 5/3. Alirannya kemana nanti bisa dilihat di sini. Ini metode aktuasi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 metode aktuasi yang manual. Yang umum adalah ini. Ada push button, pencetan. Ada yang menggunakan tuas atau tuas yang ada ada detennya. Jadi ada ada hentakannya, ada cetek-ceteknya gitu. Kalau lever ya hanya digerakkan secara bebas atau foot pedal. Biasanya yang kalau untuk foot pedal ini digunakan di mesin bending, mesin ekstrusi yang yang mengharuskan si operator itu bekerja menggunakan 2 tangannya untuk memasukkan atau mengeluarkan si material benda kerjanya, sehingga supaya lebih praktis untuk menjalankan si mesinnya itu dia diaktuasi menggunakan kaki. Kemudian untuk mechanical itu ada ini beberapa. Yang umum digunakan adalah yang ini, 2 ini. Lalu pneumatik, jadi selain manual dan mechanical itu menggerakkan si ininya ke kanan atau ke kiri, itu dia juga bisa menggunakan apa itu namanya? Ini, aliran udaranya ini. Oke. Lalu untuk electrical seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Listia Wahyu kalau nggak salah, itu ada yang namanya solenoid atau elektromagnet di sini. Ini ada kumparannya. Kalau misalnya single solenoid operation, dia hanya bisa ke kiri, nariknya, kemudian nanti dilepas, dia balik lagi ke kanan, atau bisa ke kiri dan ke kanan. Atau kombinasinya antara electrical dengan pneumatik. Gitu. Kemudian ada simbol lagi, check valve modelnya seperti ini, spring loaded check valve, shuttle valve, dual pressure, dan quick exhaust. Ada lagi flow control untuk adjustable modelnya seperti ini, yang non adjustable modelnya seperti ini, one way flow control dia modelnya seperti ini. Oke, kalau ada pressure relief valve, ada tipe-tipenya. Itu, terus di sini ada linear actuator yang single acting, dari kiri ke kanan, double acting. Dari satu port saja, double acting ada 2, lalu ada double acting dengan rodnya ada 2, jadi ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Ini ada cushion modelnya kayak gini, adjustable cushion. Biasanya yang adjustable itu selalu ada garisnya panah gini ya, panah seperti ini. Itu bisa adjustable, berarti bisa diatur. Oke. Lalu ini ada rotary actuator, terus ada auxiliary symbol. Auxiliary symbol itu maksudnya simbol-simbol yang nggak termasuk yang umum gitu. Terus di sini ada exhaust port dengan tanpa fixture for connection, jadi literally hanya lubang keluar segitu saja, tapi ada kalau misalnya bisa dipasangi dengan sesuatu, dia ada thread connection-nya menggunakan seperti ini. Kalau dipasangin silencer, dia modelnya gambarnya silencer seperti ini, pressure gauge seperti ini, dan lain sebagainya. Ini ilustrasinya. Nah, dia menggunakan single acting cylinder. Jadi single acting cylinder kalau digambarkan tadi gitu ya, yang seperti ini, itu kok seakan-akan tidak ada aliran yang keluar di sini. Sebenarnya tidak seperti itu juga, karena di sini itu pasti ada aliran, ada katup kayak lubang gitu ya. Ada lubang check valve itu yang sangat kecil, yang memungkinkan ketika ini dia teraktuasi seperti ini, yang memungkinkan adanya udara yang di sini bakal keluar.
tetapi dia bukan kompres air. Dia hanya udara bebas begitu saja. Gitu. Kalau misalnya di sini benar-benar nutup, nggak bisa ditekan, nggak bisa bergerak, ya. Oke. Modelnya seperti ini, ketika ditekan, seperti ini. Dia mengalir, ketika dilepas nanti bakal keluar. Ya. Ini contohnya untuk clamping komponen. Di sini menggambarnya simbolnya seperti ini. Ini ada ya, ini air supply unit. Wah, singkatannya nggak enak. Ya udah air supply unit aja pokoknya. Di sini ada air supply unit, kemudian di sini ada simbol dari udaranya, dari supply udara. Lalu di sini ada simbol pressure filternya, di sini ada pressure regulatornya, kemudian di sini ada simbol dari lubrikator. Oke. Di sini dia normally close karena tidak ada supply di sini ya. Kemudian dia akan balik kan, ada exhaust-nya. Lalu pada saat diaktuasi, dia bakal naik dari 1 ke 2, memenuhi ini. Oke. Ketika nanti dilepas, pneumatik kompres airnya di sini bakal dari 2 ke 3. Gitu. Ini untuk yang kontrol double acting cylinder, mirip seperti yang sudah saya ceritakan, tapi ini ada ilustrasinya yang bagus gitu ya. Nah, di sini valve-nya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti dia 5/2. Dia normally close apa normally open? Normally close. Directional control valve. Oke. Dia digerakkan menggunakan push button dan ada spring-nya. Contohnya seperti ini. Gerakannya. Oke, ini dari 1 ke 2. Yang pas dapat saat posisi normal. Kemudian dari ujungnya ini bakal ke 4 terus ke udara luar. Nah, di sini simbolnya adalah bisa kalian lihat ya. Di sini kan ada simbol segitiga ini. Maksudnya adalah berarti tanpa segitiga, tanpa ini ya, tanpa garis ya, berarti dia tanpa fixture untuk connection ya. Jadi hanya exhaust saja. Tidak bisa dipasangin muffler. Kalau misalnya simbolnya di sini di bawahnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti dia ada mufflernya di sini, ada silencernya untuk mengurangi suara dari udara pneumatik yang keluar. Baik, seperti itu saja kuliahnya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dari kalian? Saya beri kesempatan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Dari beberapa ilustrasi tadi itu ada yang terdapat pair, ada yang enggak pada pistonnya. Jadi kan ketika udara itu nahan pair, tapi ada yang enggak nahan pair gitu Pak. Mohon bisa dijelaskan Pak. Nahan apa? Pair? Yang tadi Bapak bilang ada yang garis-garis itu loh Pak. Ada springnya. Ada springnya. Nah itu ada yang ada gambar springnya, ada yang gambar nggak springnya, itu gimana Pak? Ya berarti kalau ada gambar springnya, berarti dia hanya butuh 1 aliran saja, hanya butuh 1 aktuasi saja. Kayak gini, dia bisa untuk gerakan maju dia menggunakan pneumatik. Kalau gerakan mundur dia mengandalkan compression spring-nya ini. Jadi mundurnya tidak perlu udara. Udara bertekanan itu nggak perlu. Tetapi kalau misalnya tidak ada spring-nya, dia gerakan mundurnya butuh dari pneumatik. Umumnya digunakan seperti ini.
Kalau misalnya gerakan hanya ingin mengatur gerakan maju saja, gerakan majunya harus cepat, kemudian mundurnya terserah mau lambat mau enggak atau normal yang nggak bisa dikontrol mundurnya, pakai ini saja cukup. Tetapi ketika kita ingin mengontrol gerakan maju dan gerakan mundur, kita bisa menggunakan ini, yang double acting cylinder. Gitu. Atau majunya itu dia menggerakkan sesuatu dan mundurnya dia juga menggerakkan sesuatu sehingga ada beban di situ. Pada saat gerakan maju ada beban, gerakan mundur dia ada beban. Dia tidak perlu menggunakan yang ini, tetapi kalau hanya gerakan majunya saja yang membutuhkan beban, menggerakkan beban, sedangkan mundurnya tidak menggerakkan beban, bisa pakai yang single acting cylinder ini saja. Kira-kira seperti Untuk itu. untuk apa namanya tadi kan udaranya kan masuk melalui pipa A-nya itu kan perlahan, Pak. Jadi kan pistonnya gerak majunya perlahan. Kalau misalnya caranya piston agar gerak majunya menghentak gitu, Pak. Jadi bisa menghentak benda yang sekiranya memiliki massa yang lumayan berat itu gimana, Pak? Dia bisa diatur dengan ini, apa ya namanya ya? Sebentar, saya carikan gambarnya. Bisa menggunakan ini, variable restriction. Bisa pakai yang ini tadi. Jadi kalau mau yang majunya cepat, ini tinggal diatur saja menggunakan ini, menggunakan flow control valve. Perasaan tadi ada deh, bentar ya. Atau di depan ya gambarnya ya. Nah ini, flow control valve ini. Kalau misalnya ingin majunya secara cepat, ya flow control valve-nya dibuka maksimum. Sehingga maksimum dari apa ini? Dari air receiver-nya ini bakal langsung ke sini secara maksimum. Tetapi kalau ingin pelan-pelan saja, kita tinggal ngecilin ini flow control valve-nya ini. Jadi mengatur apa ya? Mengatur laju alirannya seperti itu, Mas. Tinggal memutar flow control valve-nya ini saja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, cukup jelas ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang lain? Pak mau tanya untuk absensinya bagaimana ya? Oke, untuk absensinya kalian nggak perlu pusing sebenarnya. Karena, ntar, ini ada tugas ya buat nanti. Tugasnya sama aja sekelas A, B, dan C. Untuk absensi, kalau buat aku, karena ini kelasnya aku ampu sendiri dan aku tidak meminta bantuan dari teman-teman tendik gitu ya. Jadi semua aku yang handle, kalian tidak perlu khawatir. Semua presensi kalian masuk jam berapa, keluar jam berapa, kemudian itu ada semua kok. Aku bisa lihat ada recordnya semua kok. Jadi nggak ada masalah. Kalian mau absen manual atau enggak juga nanti bakal aku yang rekap. Dan juga untuk ini sebenarnya pneumatik ini materinya cukup banyak, tetapi kan waktunya terbatas gitu ya. Ini saya berikan beberapa video-video tambahan gitu ya. Ada ada beberapa gitu, ada berapa sini? Ada 21 gitu ya. Ini nanti silakan dilihat tentang ini misalnya ada yang tidak sempat saya jelaskan kan ada yang aktuator flow directional control valve menggunakan solenoid. Tadi solenoid sudah sempat saya singgung tapi bagaimana cara kerjanya kan tidak saya singgung. Ini nanti kalian bisa lihat di video yang ini. Kemudian sequence valve tadi sudah saya singgung tetapi mungkin penjelasan saya agak kurang jelas menurut kalian nanti bisa diulangi menggunakan kalian nonton video ini. Kemudian di sini ada valve-valve, ada 5/2, 5/3. Ada yang menggunakan ini double solenoid valve,
ada yang hand lever, ada yang double solenoid, ada yang, nah ini yang belum saya singgung, pilot valve itu kan tadi belum. Kemudian ada push and pull, detent. Dan di sini ada directional control valve, penjelasannya yang lumayan cukup detail dan cukup untuk buat kalian jadi bekal kalian gitu ya. Untuk make sure bahwa materinya, videonya ini dilihat gitu ya, dan materinya kalian bisa lebih paham, ini saya kasih tugas ini mekatronika B betul ya? Ini hari Kamis, berarti Betul, Pak. ini dikumpulinnya hari Sabtu aja deh. Sabtu ini tanggal berapa ya? Sabtu itu tanggal 7. Oke. Tanggal 7 November. Oke. Nanti dikerjakan di kertas, terserah sih, folio bergaris boleh, kertas HVS boleh, kertas A4 boleh, F4 boleh, bebas aja. Ditulis tangan pakai ya tulisan tangan kalian. Yang paling penting adalah tulisan tangannya bisa dibaca dengan mudah gitu ya. Jadi saya tidak perlu mengartikan simbol-simbol tulisan tangan kalian, nanti saya jadi pusing. Oke. Formatnya seperti ini, tugas 1 MIA, terus NIU 6 digit kalian, terus nama kalian di master siapa gitu ya. Kemudian untuk materi video nanti ini di Google Classroom-nya. Lalu tugasnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kalau misalnya flow, jelaskan keadaan flow dan pressure pada bagian outlet di flow control valve jika bukaan needle-nya, bukaan ininya itu pada terbuka sedikit atau terbuka secara bebas. Nah, ini flow sama pressure-nya seperti apa? Apakah flow-nya tinggi, pressure-nya tinggi pada saat terbuka sedikit, atau flow rendah, pressure rendah, atau flow tinggi, pressure rendah, atau flow rendah, pressure tinggi. Nah, itu nanti dijawab dulu, kemudian penjelasannya seperti apa gitu ya. Kemudian ini jelaskan dengan menggunakan cerita dan ilustrasi mengenai cara kerja dari katup 5/2. Cara kerja 5/2 tadi udah, terus cara valve-valve-nya A, B, dan PR-nya seperti apa, itu sudah, tetapi di sini yang ditambahkan adalah menggunakan single solenoid valve. Nanti penjelasan lebih lengkap bisa dilihat di videonya. Jadi kalian bisa menjawab soal ini. Lalu jelaskan menggunakan cerita dan ilustrasi mengenai cara kerja dari sequence valve. Tadi sudah sempat saya jelaskan. Nah, itu coba diulangi lagi atau bisa lihat di videonya supaya lebih jelas gitu ya. Dikumpulkannya itu saya beri waktu 2 hari saja karena cukup 3 soal saja, dan materi video tadi juga nggak kalian nonton paling juga nggak sampai sejam 2 jam udah kelar kok videonya itu tadi. Jadi saya anggap waktu 22 kali 24 jam itu sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Baik, kalau tidak ada, untuk next pertemuannya kita bakal bahas hidrolik gitu ya. Hidrolik itu secara garis besar super mirip dengan pneumatik, hanya beda fluidanya saja. Kalau hidrolik itu fluidanya adalah oil gitu ya. Kalau si pneumatik itu fluidanya adalah compressed air. Itu saja sih. Untuk yang lain mirip-mirip. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai pemrograman menggunakan Arduino gitu. Nanti akan saya berikan beberapa contoh dan bagaimana sih, apa sih Arduino itu, kemudian apa sih, bagaimana cara kontrolnya menggunakan Arduino. Oke, sebentar. Saya stick dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mekatro, ini B ya?
Oh ya, IDB. Oke. Iya, ini ada semester ini ada proyek terpadu ya. Berarti ini kalian semester berapa sih? Semester 5 atau 7 ya ini ya? Atau 4? Semester 5. Semester 5. Oke. Iya, kalau boleh saya kasih saran sih, semester 5 itu memang salah satu semester yang paling berat di DTMI, di mesin khususnya, karena mata kuliahnya cukup banyak dan cukup menyita pikiran juga. Jadi saya sarankan benar-benar di-manage waktunya. Kalau misalnya sebenarnya waktu 24 jam itu cukup sih. Kalau misalnya ada yang punya alasan, aduh banyak banget, ya itu kurang time management kalian aja yang kurang baik. Mungkin atau mungkin bahkan kuliah ini bukan jadi prioritas kalian, mungkin prioritasnya yang lain, entah itu mungkin kalian ada bisnis atau apa, atau main-main yang jadi prioritas kalian, kan saya nggak tahu. Jadi harus benar-benar diprioritaskan waktunya, benar-benar untuk kuliah, ya karena semester ini banyak yang 3 SKS ya? Ya kan? Banyak 3 SKS, 4 SKS Iya, tuh Pak. ada nggak sih? Ya, ya saya Iya, ingatkan lagi kalau misalnya Iya, 3 betul. SKS dapat C itu cukup menarik IPK kalian. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya udah IPK-nya 3 atau 4, 3 SKS dapat C itu bakal ngedropin IPK kalian banget sih. Jadi ya di-manage dan disemangatin aja untuk belajar ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan saja kuliahnya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sampai bertemu di perkuliahan di minggu depan. Jamnya sama dan linknya juga sama. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.